Salah satu konteks munculnya tradisi pemikiran filsafat kritis adalah sekularisme yang melanda Eropa Barat melalui tokohnya Jürgen Habermas. Filsafat Barat itu kemudian cenderung menempatkan agama sebagai faktor yang tidak signifikan dalam rangka menyusun dan mentransformasi masyarakat. Filsafat kritis antara lain misalnya melakukan tindakan signifikan dengan melakukan decline of religion atau peminggiran agama dari ruang publik. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menganalisis sepak terjang aktor politik seperti Amin Rais ketika dalam pernyataan-pernyataan politiknya menggunakan variabel agama dalam rangka mengkapitalisasi pandangan-pandangan, keyakinan-keyakinan, dan pendirian politiknya untuk mendapat dukungan dari masyarakat luas ketika ia menyatakan kritik yang tajam terhadap rezim pemerintahan Jokowi. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan lensa pemikiran filsafat dalam membaca fenomena sosial politik kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, dari tempat saya berdiri di sekitar taman ini, saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa tradisi pemikiran filsafat kritis yang antara lain tokohnya adalah Jürgen Habermas adalah sebuah tradisi pemikiran filsafat yang pada awalnya dibangun dari sikap yang menolak peran signifikan agama dalam rangka menyusun dan mentransformasi masyarakat. Filsafat kritis cenderung menolak kedudukan agama sebagai faktor penting dalam rangka membingkai hidup masyarakat menuju masyarakat yang baik, masyarakat yang beradab, masyarakat yang bermoral, dan hidup dalam perbedaan dengan sikap keutamaannya, yaitu saling belajar dan saling menghormati. Teman-teman, ketika kita membaca statement-statement para aktor politik kita, secara istimewa adalah Amin Rais, yang dalam beberapa pernyataan politiknya menggunakan variabel agama untuk mengkapitalisasi dukungan terhadap pernyataan politiknya. Sekali lagi, agama rupanya menjadi faktor penting dalam rangka membuat kita tahu bahwa agama tidak mungkin disingkirkan dalam rangka kehidupan publik, khususnya di tanah air kita. Itulah yang kemudian kita lihat melalui tokoh seperti Jürgen Habermas. Semula ia tidak pernah menempatkan agama itu sebagai faktor signifikan. Ia cenderung menganggap agama itu sebagai nilai-nilai tradisional yang kuno dan kolot, yang tidak punya peran dan fungsi dalam rangka menata kehidupan masyarakat menuju masyarakat komunikatif yang lebih baik dan lebih adil. Tetapi pasca 2001, ia mengubah arah berpikir filsafatnya dengan menempatkan agama itu sebagai variabel penting dalam rangka membingkai cara pandang seseorang, termasuk cara bersikap sebuah komunitas dalam menata kehidupannya di ruang publik yang luas. Karena itu, agama kemudian menjadi
bagian yang sangat penting dalam rangka menata kehidupan, dan itu dilakukan oleh Jürgen Habermas ketika ia membangun pemikiran filsafatnya. Tetapi teman-teman, Jürgen Habermas yang mulai menempatkan agama sebagai variabel penting dalam pemikiran filsafatnya, ia kemudian memberikan catatan kritis bahwa ada dua jebakan yang harus kita antisipasi ketika kita mau memperhitungkan peran orang yang beragama atau kelompok orang yang beragama dalam rangka turut menata kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat. Ia menawarkan sebuah pandangan bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang terjebak pada dua masalah yang sama, yaitu sekularisme itu sendiri, yaitu meminggirkan agama dari ruang publik, dan yang kedua yaitu menghindari jebakan fundamentalisme pandangan yang menjadikan agama itu sebagai sarana satu-satunya tanpa pernah melakukan tafsir-tafsir yang sangat terbuka ketika agama ingin turut serta dalam rangka menata kehidupan bersama di ruang publik. Disinilah teman-teman, agama kemudian menjadi variabel yang menentukan ketika tafsir kontekstual, tafsir yang membangkitkan moralitas komunitas dan memperbaiki cara pandang kita dalam membaca fenomena di sekitar kita melalui tafsir yang terbuka dan tafsir yang terus-menerus relevan dan kontekstual dengan memasukkan nilai-nilai utama agama, yaitu penjaga moralitas dan etika, maka kita menjadi sebuah komunitas yang dapat tampil dalam rangka perbaikan-perbaikan hidup bersama. Dalam konteks itulah teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Amin Rais ketika ia melakukan upaya yang signifikan ketika menggunakan variabel agama dalam statement-statement politiknya, ia sesungguhnya tidak menggunakan agama sebagai kekuatan transformasi sosial dengan melupakan agama itu menjadi signifikan ketika ia menjadi kekuatan moral dan etika hidup dari masyarakat yang menghidupi agama tersebut. Tanpa sebuah tafsir yang kontekstual dan relevan, dan tanpa tafsir agama yang menggunakan kekuatan moral agama untuk memperbaiki tatanan hidup bersama yang semakin adil dan semakin sejahtera, maka kita gagal menggunakan agama untuk menjadi bagian signifikan dalam rangka menata kehidupan bersama. Agama justru menjadi senjata ideologis di kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu ketika agama justru menjadi bagian dari sikap tertutup dan tidak mau ikut dalam regulasi menata hidup bersama yang semakin baik. Teman-teman, catatan kritis ini kiranya menolong kita untuk bersikap kritis dan menggunakan analisis yang tajam terkait dengan faktor agama yang seperti apa ketika kita mencoba memahami dengan baik statement-statement politik yang dikeluarkan oleh seorang aktor politik yang bernama Amin Rais. Ia justru tidak menggunakan agama sebagai kekuatan moral transformatif, ia justru menjebak kita semua
dalam tafsir agama yang sangat tertutup dan menjadikan agama sebagai senjata ideologis untuk memukul lawan-lawan politik yang karena itu tidak membebaskan dan memerdekakan agama untuk menjadi kekuatan perubahan sosial yang signifikan. Teman-teman, mari kita bersikap kritis terkait dengan fenomena sosial politik melalui aktor-aktor politik yang tanpa sadar menggunakan agama untuk menjadi senjata ideologis.